Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'im ala kulli nafsin bima kasabat, al-mujazi laha bima amilat, al-muhsi 'alaiha ma qaddamat wa akharat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Hadirin jamaah sekalian, para asatidzah, sesepuh tokoh masyarakat, bapak-bapak kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, insyaallah selalu dalam keberkahan, lindungan dan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah sampai dengan detik ini kita semua masih diberikan berbagai macam nikmat sehingga kita bisa berkumpul kembali, belajar sama-sama dengan harapan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam kita sanjungkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil qiyamah nanti kita semuanya termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mengawali bacaan kita pada malam hari ini, mari kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, atau siapa saja orang yang pernah ngajarin ilmunya kepada kita. Jika mereka masih ada, semoga Allah panjangin umurnya, Allah kasih kesehatan, Allah mudahkan urusannya. Jika mereka telah meninggal dunia, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Juga kita niatkan untuk diri kita semuanya, semoga senantiasa Allah memberikan kita kesehatan, Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepadanya, Allah tetapkan iman dan Islam dalam diri dan hati kita, sehingga pada akhirnya nanti kita semuanya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ma nawa bihi sarfu salih wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu man lam yajid ma'an wala turaban. Man lam yajid ma'an wala turaban shalla aw fardha bila wudhu'in wa 'ada. At-tayammum lil fardhi. Yajuzu tayammum lil fardhi idza lam yajid al-mutayammim ma yusakhkhinu fihi al-ma'a wa lam ta'fahu yatadfi'u tadfi'atu al-a'dha'i wa yajibu 'alaihi al-qada'. Allah. Hadirin jamaah sekalian, sampai pelajaran kita pada hukum seseorang jika seandainya dia hendak melakukan ibadah sholat tapi nggak ada air juga nggak ada debu, gitu ya. Nah, ini sebelumnya lagi-lagi kita dikejutkan sebelum kita bahas fikih kita. Mungkin beberapa hari yang lalu sempat viral nih di handphone kita. Nah, ada seorang ustazah lagi mimpin tahlil. Ya. Ketika baca ayat kursi, mau baca ayat kursi, wa ilahukum ilahu wahid. Ini cakep banget. Ilahun wahid. Ya.
ketika mengatakan bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, yang mana kita pengennya itu ketika mati kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini beliau setelah mengucapkan Tuhan yang maha satu, yang maha esa, Allah angkat, Allah cabut nyawanya. Pengennya kita semua kayak begitu tuh. Artinya mati dalam keadaan husnul khotimah. Pengennya kayak begitu. Ya. Cuman kan kita nggak bisa mesen, hadirin jamaah sekalian. Ya Allah, matikan saya nanti pas lagi sholat aja dah, gitu. Nggak bisa kita mesen. Doa minta bisa, tapi mesen belum tentu. Ya. Maka Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah ini mengutip satu ucapan daripada ulama salaf. Bunyi qaulnya begini: Unzur kulla syai'in tuhibbu ayatikal mautu wa anta alaihi falzamhu wa kulla syai'in takrahu ayatikal mautu wa anta alaihi fajtanibhu. Apa kata ulama salaf ini? Unzur, lihatlah kepada kulla syai'in, segala macam sesuatu pekerjaan yang engkau suka, seandainya engkau lagi mengerjakan pekerjaan tersebut, ayatikal mautu, mati datang, wa anta alaihi falzamhu, maka lazimkan buat dirimu. Maka kalau seseorang pengen matinya dalam keadaan beribadah, kata ulama salaf, lazimkan ibadah itu. Saya mau matinya lagi sholat berjamaah, maka jadikan sholat jamaah kewajiban buat kita. Walaupun hukumnya berjamaah itu sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Tapi kalau kita memang matinya mau lagi jamaah, lagi sholat jamaah, maka kata ulama, falzamhu, lazimkan buat dirimu. Karena kita nggak tahu Allah cabut nyawa kita kapan. Emang pengennya lagi sholat jamaah, maka lazimkan. Kalau bisa 5 waktu jangan sampai nggak berjamaah. Pengennya mati lagi ta'lim, maka jadikan ta'lim itu suatu kelaziman buat diri kita, suatu kewajiban buat diri kita. Maka jangan begini hadirin jamaah sekalian. Kan takutnya kita udah rajin sholatnya, ya. Satu ketika syaitan nanti godain kita, yuwaswis hati kita, gangguin hati kita, bisikin di kuping kita tuh, di hati kita, Bang Haji, kata setan nih, kemarin udah rajin sholat jamaah, sekali-kali dah gitu, sekali-kali dah nggak usah jamaah udah, lagi sholatnya entar-entaran tuh ada bola rame, nonton aja dulu kan masih panjang waktunya. Satu ketika kita bakal digodain gitu tuh, kita turutin nafsu kita, bisikan setan kita turutin. Iya ya, kemarin udah rajin, sekali-kali aja dah gitu. Naudzubillah, pas lagi sekali-kalinya kita begitu, kita tunda sholat, mati datang. Ya. Maka kata ulama salaf, lihatlah kepada satu perbuatan, segala macam perbuatan yang sekiranya engkau suka, jika perbuatan itu engkau lagi lakukan, engkau mati. Gitu. Maka lazimkan perbuatan itu tuh. Maunya apa? Maunya lagi sholat, maunya lagi sholat sunnah, maunya lagi sodakoh, maunya lagi ta'lim, maka lazimkan perbuatan itu. Supaya apa? Matinya pas lagi itu, lagi ibadah. Wa kulla syai'in takrahu ayatikal mautu wa anta alaihi fajtanibhu. Dan lihatlah kepada suatu hal, pekerjaan yang sekiranya engkau lagi mengerjakan pekerjaan tersebut, mati datang, kan engkau nggak suka, fajtanibhu, maka jauhi. Ya. Saya kagak mau matinya lagi maksiat. Ya. Maka sebisa mungkin jauhi perbuatan maksiat. Ngundur waktu sholat itu termasuk maksiat. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian,
sholat 5 waktu yang kita sering lakukan tiap harinya, hukumnya kan fardu ain, ya, fardu ain hukumnya. Tapi sholat tepat pada waktunya ini sunnah. Tapi nggak boleh perkara-perkara yang perkara-perkara di bawah sunnah ini mengalahkan perkara sunnah. Maksudnya apa? Sholat tepat waktu bisa digeser, bisa diundur, bisa dientar-entarin, ya. Kalau memang dengan pekerjaan lawannya pekerjaan yang wajib. Contoh, kita ta'lim nih malam ini. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu hukumnya wajib. Ya. Buat siapa? Orang muslim laki, orang muslim perempuan. Wajib hukumnya nuntut ilmu. Ya, sholat sunnah tepat waktu, sholat fardu tepat waktu hukumnya sunnah. Ntar azan isya, kita entar-entarin sholat isyanya karena kita lagi ta'lim, lagi belajar, pelajarannya masih tanggung berapa baris lagi nih, dikit lagi misalnya, sholat isyanya tunda 10 menit dulu dah, boleh nggak begitu? Boleh. Kenapa? Nuntut ilmu hukumnya wajib. Yang wajib mengalahkan yang sunnah, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan sampai yang sunnah kalah dengan hal yang mubah. Lantaran kita sibuk asyik nonton TV. Nonton TV hukumnya apa? Mubah. Nonton TV dapat pahala kagak? Kagak. Nggak nonton TV dosa nggak? Kagak. Mubah hukumnya. Gara-gara nonton TV akhirnya apa? Sholatnya entar. Yang mubah ngalahin yang sunnah. Walaupun sholatnya, walaupun pasti sholat, entar pas lagi iklan sholatnya, walaupun sholat, cuman dia sudah mengalahkan yang sunnah dengan yang mubah. Masuk maksiat. Ya. Maka kalau emang kita ada waktu, nggak ada hal yang wajib yang harus kita lakukan, begitu dengar suara azan langsung sholat. Ya. Tiba ngobrol doang, lagi ngobrol sama temen, ngopi, lagi ngerokok. Ya. Kan perkara mubah itu. Kecuali yang diomongin satu yang penting, wajib nih, kalau kagak bisa jadi fitnah kalau kita nggak ngomongin nih, ya maka nggak apa-apa. Ini cuma ngalor ngidul apalagi sampai lagi main sesuatu, main handphone, ya. Gara-gara itu kita tunda waktu sholat kita, salah kita, maksiat. Maka kalau misalnya kita nggak mau mati kita dalam keadaan yang tidak baik, jauhi perbuatan yang tidak baik itu. Ini qaul daripada ulama salaf yang dikutip oleh Al-Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya. Nah, bentuk kita untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita ya salah satunya dengan belajar kayak begini, ya. Terkadang mungkin ada orang mikir gini, kita belajar fikih, toharoh lagi begitu. Rasanya dari dulu kita belajar dari SD toharoh, bersuci, wudu, itu pelajaran SD, gitu. Ya, pelajaran SD, cuman terkadang kadang kita lupa, ya. Nah, ini ngaji kayak begini, pertama ngingetin kita ibadah kita yang mungkin lupa-lupa. Yang kedua apa? Ngecas iman kita. Ya, ngecas iman kita. Tapi jangan lupa, begitu kita keluar dari pintu musola, ribuan setan bakal godain hati kita. Ini pas lagi ngaji gini, rasanya waduh, pokoknya kagak boleh deh nunda-nunda sholat begitu. Entar pas udah keluar dari musola, setan godain kita. Sebentar, semenit aja gitu. Apalagi waktu subuh, ya. Allahu Akbar, udah azan. Entar 3 menit lagi nungguin qomat gitu, tahu-tahu apa? Bablas. Ya. Maka begitu kita bangun tidur, ini ketika lagi tidur tuh ada 3 simpul ikatan yang dibuat oleh setan di embun-embunan kita nih. Ada 3 simpul. Itu kalau misal kita begitu bangun, kita tunggu sampai 1 menit, nggak langsung buru-buru bangun atau baca doa. Begitu bangun, udah azan tuh, kita nggak baca doa nih, ya, doa setelah tidur, bangun tidur, itu ikatan itu nggak lepas tuh, bakalan berat terus mata kita. Maka disunahkan begitu bangun dari tidur baca doa bangun tidur, ya. Baca doa bangun tidur, lepas ikatan pertama. Begitu agak tegar, jangan langsung jangan kita rebahan lagi, wudu. Begitu kita ambil wudu, lepas ikatan kedua.
Habis wudu buru-buru sholat, jangan entar-entar, langsung sholat. Ketika sholat lepas ikatan ketiga. Maka kalau kita kayak begitu tuh, bangun tidur kita baca doa, langsung wudu, langsung kita sholat, itu pagi itu bangun, di pagi itu, hari itu kita akan merasa semangat. Kalau nggak percaya kita cobain aja dah besok pagi. Begitu melek dengar suara azan, atau sebelum azan dengar suara alarm misalnya, begitu melek baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca doa, habis baca doa langsung buru-buru kamar mandi, wudu, sholat dah. Kalau emang belum datang waktu subuh ya sholat sunnah dah kita. Ntar badan kita pagi itu, hari itu, sepanjang hari pasti ngerasain enak. Nah, itu sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin sekalian, mari kita lihat bacaan kita dalam kitab fikih. Hukmu man lam yajid ma'an wala turaban. Hukumnya seseorang yang hendak melakukan sholat, man lam yajid ma'an wala turaban, sementara ia tidak menemukan air, juga tidak menemukan debu dari tanah. Bagaimana hukumnya? Nah, di sini dikatakan man lam yajid ma'an wala turaban, shallal fardhu bila wudu'in wa a'ada. Barang siapa orang yang lam yajid, belum menemukan atau tidak menemukan ma'an air, wala turaban, dan juga debu dari tanah, shalla al fardhu, maka sholat fardu, tetap dia wajib sholat fardu bila wudu'in, tanpa berwudu ya, dan tanpa tayamum, wa a'ada, tapi nanti begitu menemukan air ya, dia harus mengulangnya. Dulu waktu saya masih di pesantren itu, saya beli satu buku, buku riwayat, buku kisah dari seorang tentara Amerika Serikat, namanya James Lee ya. James Lee ini seorang tentara Amerika Serikat yang ditugaskan untuk menjaga atau sipir daripada penjara Guantanamo, tempatnya orang-orang Islam yang dianggap teroris dijebloskan ke penjara. Nah, di penjara itu terjadi banyak sekali pelecehan-pelecehan Islam. Al-Quran dimasukkan ke dalam toilet, dibakar. Yang laki-laki ini ditempatkan di ruang sel tahanan, tapi dalamnya bercampur dengan WC gitu. Nah, setelah melihat kejadian itu, ini James Lee ini dipindah tugaskan ke Suriah, Akhirnya beliau punya istri orang Suriah. Karena beliau melihat langsung bagaimana Islam, ternyata Islam nggak seperti yang dikabarkan gitu. Akhirnya James Lee ini masuk Islam. Begitu balik ke Amerika Serikat, ketahuan dia sebagai mu'allaf, malah dia yang dijebloskan ke dalam penjara Guantanamo, masuk di penjara. Dan yang renesnya lagi, ini untuk membatasi ibadah supaya James Lee ini nggak ibadah, ini James Lee dimasukkan dalam satu sel yang terbuat, selnya ini dari besi, besi yang kagak karatan tuh, stainless gitu. Temboknya, ubinnya semua dari stainless, nggak memungkinkan ada debu. Penjaranya kurang lebih 2 meter kali 2 kali 2 ya, untuk dia tuh. Saya baca di bukunya. Di situ dia nggak bisa berwudu, dia buang air kecil di situ, buang air besar di situ, dimasukkan ke dalam penjara itu dalam keadaan telanjang, nggak pakai baju sama sekali. Di situ dia berijtihad ya, karena nggak bisa nanya, nggak ada ulama di situ. Dia bingung, ini bagaimana, saya punya kewajiban sholat 5 waktu. Akhirnya dia berijtihad, saking pentingnya ibadah sholat ini, saking pentingnya ibadah sholat ya. Dia nggak tahu waktu sholat kapan nggak dikasih tahu ya. Buang air kecil di situ, makan di situ, buang air besar di situ, tempatnya udah penuh dengan najis. Bagaimana? Dia berijtihad, dia sholat 5 waktu di situ. Waktunya bagaimana? Dia berijtihad sendiri ya. Ada celah, dilihat matahari, perkiraan dia ini kayaknya udah subuh nih, dia sholat subuh, dia sholat zuhur, dia sholat asar, maghrib, isya, pakai perkiraan sendiri. Saking apa? Pentingnya ibadah sholat.
Maka sholat 5 waktu nggak bisa kita tinggalkan bagi laki-laki nih, nggak bisa ditinggalkan tanpa alasan apapun, walaupun sakit. Ya. Nggak bisa. Kalau perempuan memang ada waktunya, ketika haid, nifas, nggak boleh sholat dia. Tapi laki-laki nggak ada alasan buat ninggalin sholat. Mu'alaf, tapi faham. Akhirnya dia nggak ninggalkan sholat. Gimana sholatnya? Dia nggak wudhu lagi. Tayamum juga nggak pakai pakaian, nggak menutup aurat. Tempatnya najis, kan itu nggak masuk syarat sholat ya. Udah nggak lolos sholat. Tapi saking wajibnya sholat, dia lakukan ibadah sholat, dia berijtihad sendiri. Begitu keluar, nanya seorang ulama, kata ulama ini, ente udah tepat tuh. Tapi tetap harus diulang sholatnya selama dia ada di dalam penjara. Maka di sini dikatakan, man lam yajid ma'an wala turaban sholal fardhu bila wudu'in wa ada. Barang siapa orang yang tidak menemukan air ataupun debu, dia tetap sholat fardu tanpa menggunakan wudu, wa ada, dan harus mengulangnya. Nah, selanjutnya atayammumu lil bardi. Tayamum, hukumnya tayamum untuk orang-orang yang merasa dingin. Kemarin kita belajar tayamum untuk orang yang memang tidak menemukan air pertama. Terus tayamum untuk orang yang sakit. Nah, udah kita pelajari, boleh nggak? Boleh. Nah, tapi ini tayamum untuk orang yang kedinginan. Ya, lil bardi, untuk masalah dingin. Ya juzu tayammumu lil bardi. Dibolehkan bertayamum untuk seseorang yang merasakan dingin. Karena kedinginan, idza lam yajidil mutayammimu ma yusakhinu bihi al-ma'a. Dibolehkan bertayamum bagi seseorang yang kedinginan, idza lam yajidil mutayammimu, apabila seseorang yang bertayamum itu, seseorang yang mau melaksanakan ibadah sholat itu, ya, tidak menemukan mayusakhinu, apa-apa yang bisa memanaskan. Yusakhinu, memanaskan. Mayusakhinu bihi al-ma'a, bisa memanaskan air. Ya. Tapi kalau misalnya ada kompor, ya, ada teko yang pakai setrum tuh, kita lagi kedinginan luar biasa. Ini kedinginannya bukan kedinginan sembarangan ya. Kalau kita paksakan dengan air, dingin itu bisa mencelakai kita. Ya, ini yang dibolehkan. Bukan cuma sekedar dari semalam sampai mau subuh hujan mulu, rasanya hawanya dingin bener. Kamar pakai AC lagi, dingin bener. Kita wudhu, tayamum aja kan boleh. Bukan itu. Tapi seandainya kita memaksakan berwudhu, ini bisa terjadi mudarat karena dinginnya itu. Ya. Lantas kita nggak menemukan hal-hal yang bisa atau benda yang bisa memanaskan air. Kalau dipanasin boleh nggak dibuat wudhu? Boleh. Ya. Saking dinginnya kita panasin air di kompor jadi air hangat, ya. Kita buat wudhu airnya, boleh, nggak apa-apa. Ya. Walam tanfa'hu tadfi'atu a'dha'ihi, atau segala sesuatu yang bisa menghangatkan daripada anggota tubuhnya. Ya, misalnya anduk sweater yang tebal kagak ada. Ini kalau misalnya wudhu udah sakit nih pasti nih. Gitu ya. Nggak ada alat buat manasin air, atau nggak ada benda-benda yang dipakai buat ngangetin tubuh kita, nggak ada tuh. Ya, maka orang yang dalam keadaan seperti itu, dingin seperti itu diperbolehkan bertayamum. Ya. Wa yajibu alaihi al-qada'u, maka diwajibkan bagi dirinya itu mengqadha sholat yang tadi dia sholatnya menggunakan tayamum. Tayamumnya nggak sama kayak yang kemarin. Ya. Tayamumnya bagaimana? Tayamumnya ya cukup bertayamum aja. Karena dulu pernah ada yang nanya, Ustadz, saya yang nggak kuat dingin cuman kaki doang, badan semuanya sih kuat nih dingin, cuman kaki saya rasanya kalau kena air tulangnya ngilu, rasanya nggak kuat. Kalau begitu gimana? Apakah saya wudhunya seperti wudhu biasa? Nah, lempengan kaki ditayamumin kayak yang kemarin tuh. Kalau kemarin kan ada luka gitu. Nah, kalau itu bagaimana? Kalau itu udah nggak usah berwudhu, langsung tayamum aja. Cukup dengan tayamum langsung sholat gitu. Kalau yang kemarin karena ada lukanya,
maka wudunya seperti biasa. Tapi lempengan luka, ya kalau memang nggak bisa dibasuh dengan air, ditayamumin. Gitu. Nah kalau yang kayak begini modelnya karena kedinginan, udah langsung bertayamum dan dia langsung diperbolehkan sholat. Cuma nanti diqadha sholatnya. Mubtilatu tayammumi, hal-hal yang membatalkan daripada tayamum ada 3. Salah satun al-awwalu ma abtalal wudu'a. Yang pertama, apa-apa yang menyebabkan batalnya wudu. Buang angin batal. Terus apa lagi? Buang air kecil batal, buang air besar batal. Bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya batal. Ada seorang ponakan nih, ada seorang ponakan misalnya. Ada seorang laki-laki, dia punya bapak. Bapaknya punya adik perempuan. Sebutannya kan bibi ya. Seorang laki-laki punya bapak, bapaknya punya adik perempuan. Adik perempuannya ini itu kan bibinya, encingnya gitu, encing. Nah, si laki-laki ini sama encingnya kalau sentuhan kulit batal nggak? Nggak batal. Kenapa? Mahram. Mahram. Nggak batal. Tapi si laki-laki ini punya bapak, bapaknya punya adik laki-laki. Adik laki-lakinya ini punya istri, istrinya encing juga disebutnya tuh. Sentuhan kulit batal nggak? Batal. Walaupun encing. Kenapa? Karena nggak ada hubungan darahnya, gitu. Sama-sama encing, tapi yang encing yang sebelah sini karena adik kandung dari bapaknya, nah, nggak batal. Tapi encing yang satunya lagi batal. Kenapa? Karena dia bukan mahram, gitu. Nah, kita nyebutnya mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang pakai pakaian ihram, muhrim namanya. Nah, sering sebut kita, bukan muhrim, bukan muhrim. Ya emang bukan muhrim, orang lagi nggak pergi haji, gitu. Ya, kita nyebutnya mahram, gitu, bukan muhrim. Yang pertama adalah apa-apa yang membatalkan daripada berwudu. Ya, buang angin, buang air besar, buang air kecil, bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Wasani, yang kedua, tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi, yaitu menduga ada air. In tayammama, jika tayamumnya itu li faqdihi, disebabkan karena ketiadaan air. Jadi begitu kita sudah bertayamum, kita menduga nih kayaknya ada air nih, atau kita dengar bunyi gerocokan gitu, padahal bukannya suara hujan, bukan, cuman suara apa gitu, kayak suara gerojokan air, kayak ada air nih, wah ada air ini, wah batal tuh tayamumnya, udah ya, tayamum batal. Itu kalau sebab tayamumnya karena ketiadaan air. Tapi kalau karena sakit, karena dingin, nah itu nggak batal. Wasalithu, dan yang ketiga adalah ar-riddatu. Apa ar-riddatu? Murtad. Orang yang murtad tayamumnya batal. Nah itu hal-hal yang membatalkan daripada tayamum. Mungkin ada pertanyaan, silakan hadirin jamaah sekalian. Silakan kalau ada pertanyaan. Sedikit saja ya. Baik. Tadi masalah mubah. Kalau mubah itu kan tidak berat tertarik, juga tidak berdosa. Kita tadi nonton TV, itu kan hal yang mubah. Nah, sementara di TV ada tayangan lain, katakanlah takbir akbar gitu. Kita nonton. Ada nilai nggak buat nonton? Kalau misalnya kita belajar di situ ya sama aja thalabul ilmi, berarti nggak apa-apa kalau gitu. Ini lagi ada ganjaran pahala nggak yang tonton itu? Ada. Iya, ya, itu ada pahalanya gitu, ngeliat yang baik. Itu kan gimana tontonan kita gitu. Tontonan kita lagi misalnya ada pengajian atau tabligh akbar, emang itu ada pelajaran di situ, kita ikuti. Nah itu kan kita ibadah juga deh, ya. Thalabul ilmi wajib atau ya sunnah, ya nggak apa-apa kalau sunnah ketemu sunnah, gitu. Ya nggak apa-apa kalau gitu. Ini yang nggak boleh lagi nonton bola, gitu. Ya lagi nonton bola, lagi seru bener nonton bola. Akhirnya entar, ya.
Berarti sebaliknya ya, kalau kita tonton itu katakanlah sesuatu yang kurang bagus, berarti ada nilai dosa juga. Nah iya, apa yang kita tonton. Ya kayak sekarang mungkin orang nonton TV udah agak jarangan sekarang, handphone sekarang. Iya, iya. Ya, asal udah ngeliat handphone, YouTube, buka YouTube 2 jam kuat, 2 jam nonton YouTube. Ya. Ya anak-anak, apalagi anak-anak sekarang tuh, kalau udah mantengin handphone bisa sampai berjam-jam, sampai baterai penuh sampai habis masih mantengin aja, gitu. Sampai dicas tuh, nonton sambil dicas tuh, ada yang gitu. Ya. Ada lagi hadirin jamaah sekalian siapa? Ya, maafkan Baik, sedikit. iya. Ketika sudah wudu nyentuh istri gitu kan, batal kan? Iya. Sentuh kadang-kadang. Itu. Jadi gini, ada sebab mahram karena keturunan, nasab, ada sebab menjadi mahram karena pernikahan. Gitu ya, karena pernikahan. Ada juga sebab seseorang wanita jadi mahram kita karena sesusuan. Gitu. Sebab wanita menjadi mahram kita karena pernikahan yaitu pertama mertua perempuan kita nih, kita sentuhan nggak batal kita. Kenapa? Karena itu udah jadi mahram kita. Gitu, itu udah jadi mahram kita. Kita sentuhan kulit dengan ibu mertua kita nggak batal. Tapi dengan istri kita tetap batal. Kenapa? Ya kalau misalnya dia mahram, ya kita nggak boleh nikahin dia, gitu. Ya. Walaupun sudah menikah tetap batal kalau perempuan. Kalau istri kita. Gitu. Ada lagi? Silakan. Ya. Di bulan suci Ramadan itu kalau perempuan itu lagi datang waktu Ada yang dapat tamu kan tidak orang puasa. Itu nanti setelah itu kan ada semacam kayak video atau foto seperti itu. Iya. Artinya wajib. Nah untuk orang yang haid meninggalkan sholat itu pada kodok nggak? Sholatnya. Kalau puasanya kan kodok. Misalnya Iya. kalau 7 hari udah dia mulai sholat itu setelah 7 hari. Iya. Yang tinggal selama 7 hari itu di kodok atau enggak? Kalau untuk puasanya memang punya kewajiban kodok ya. Tapi kalau sholatnya enggak. Sholatnya enggak usah. Sama wajib. Iya, sholatnya enggak usah dikodok. Jadi puasanya aja yang dikodok, sholatnya enggak usah dikodok. Dan begini, itu kan perempuan yang lagi haid ketika berpuasa, misalnya dia datang haidnya zuhur misalnya, dari mulai subuh sampai zuhur dia puasa tuh, ya, dia puasa. Ya. Zuhur dia datang haid, atau misalnya asar aja udah asar datang haid, sayang banget nih, gimana nih? Tetap batal puasanya, ya, dan dia boleh makan minum. Boleh makan dan minum dan tidak menjaga daripada apa yang membatalkan puasa tuh. Tapi beda halnya dengan seseorang yang sengaja membatalkan diri. Contohnya ini seringkali ada orang, apalagi udah mau akhir-akhir puasa, mau lebaran, dia pergi ke Tanah Abang sengaja belanja tuh, di sono keliling. Dan kalau udah mulai akhir kan udah orang ngerokok juga udah nyantai banget di pinggiran, ya. Akhirnya udah kagak tahan ini. Ya. Akhirnya dia batalin puasa dia dengan sengaja. Ya. Dia batalin puasa dia dengan sengaja, dia batal itu. Udah saking kagak kuatnya, dia batalin. Nah, ketika dia batalin, setelah dia membatalkan puasanya dia masih wajib menjaga daripada hal-hal yang membatalkan puasa sampai maghrib. Dan dia wajib mengkodoknya di lain hari. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga seseorang yang berhubungan suami istri, atau bagi laki-laki mengeluarkan sperma baik dengan sengaja ataupun dengan istri. Dia paham, oh iya nggak boleh kan berhubungan badan dengan istri ini. Ya udah, sekedar mengeluarkan spermanya aja. Baik dikeluarkannya dengan sengaja ataupun dengan sendiri, ataupun yang disebut onani, ataupun dibantu oleh istrinya. Ya, dipikir nggak batal kali ini karena nggak berhubungan, ya. Istrinya yang anuin, cuma dia nggak berhubungan, nggak batal kali ini. Ketika dia melakukan itu dan keluar spermanya, puasanya batal. Dia harus mengkodoknya di lain hari, tapi dia tetap wajib menjaga daripada hal-hal yang membatalkan puasa sampai maghrib tuh. Rugi, makanya rugi.
tetap wajib menahan diri sampai nanti datang maghrib dan wajib mengqadha gitu. Tapi kalau seorang musafir, perempuan yang haid ya, yang dia sakit, nah ini enggak. Boleh enggak dia makan habis itu? Boleh, tapi masih tetap disunahkan umpetin makanannya, jangan di depan orang gitu. Umpetin diem-diem ya, jangan ada orang lagi puasa, wah ini lagi haid nih atau lagi sakit nih makan gitu, jangan. Umpetin. Maka kemarin ada sempat waktu lagi viral-viral yang warteg pada buka, itu ada viral begini, hormatilah orang, hargai orang yang tidak berpuasa. Tuh ada kata-kata begitu tuh, hargai orang yang tidak berpuasa. Maksudnya apa? Kalau ada yang mau puasa, yang makan di bulan puasa, ya hargain. Dia kan emang nggak puasa, apa karena haid apa? Itu salah. Harusnya apa? Hargai orang yang berpuasa, bukan yang orang yang nggak berpuasa dihargai. Terbalik. Karena memang ada anjurannya, orang yang tidak berpuasa karena haid ataupun dia musafir, boleh dia makan, boleh dia minum, tidak menjaga apa yang membatalkan puasa, tapi sembunyikan. Gitu. Ya, itu dalam kitab Irsyadul Ibad ada. Gitu. Ada lagi hadirin jamaah sekalian? Pertanyaan? Cukup ya? Kalau cukup, mari kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita baca pada malam hari ini ada manfaatnya untuk diri kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Allahumma qad istawda'naka bima 'allamtanahu faddu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.